Oke guys, siapkah kamu tenggelam dalam kisah penuh imajinasi? Mari kita mulai perjalanannya, hanya di Novel Channel, cerita dimulai dari sini. Matahari, bulan, dan bintang-bintang turun dari arai spiritual besar-besaran, bersama dengan kekuatan agung yang menyebabkan wajah para ahli yang tak terhitung jumlahnya berubah. Semua orang memiliki kejutan di wajah mereka, bahkan sebagai penguasa surgawi, mereka merasa takut dari arai spiritual besar di langit. Wajah Xuan Guang dan Motong berubah dan mereka berseru ketakutan, arai pelindung spiritual. Keduanya memiliki kejutan di wajah mereka. Mereka jelas tentang arai spiritual yang berdiri di depan mereka. Ini adalah arai spiritual pelindung dari klan Buddha kuno mereka, proyek teliti dari beberapa generasi untuk melindungi seluruh klan Buddha kuno, sedemikian rupa sehingga bahkan penguasa surgawi suci tidak dapat menghancurkannya. Namun, arai spiritual pelindung yang mereka perlakukan sebagai payung klan Buddha kuno mereka diaktifkan tanpa perintah mereka, jadi bagaimana mungkin mereka tidak takut? Siapa yang memicu arai spiritual pelindung? Xuan Guang dan Motong segera mengumpulkan perhatian mereka ke Mu Chen, yang terakhir berdiri di langit dengan hubungan yang mendalam dengan arai spiritual pelindung. Bagaimana ini mungkin? Keduanya tercengang di adegan ini. Mereka tidak bisa mengerti mengapa Mu Chen mampu mengendalikan arai pelindung spiritual mereka. Ini, King Tian dan sisanya terkejut di wajah mereka, dan bahkan ekspresi King Xuan telah berubah, karena dialah yang menempatkan strip giok yang memiliki esensi darah Mu Chen ke dalam arai pelindung spiritual. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Mu Chen akan mampu mengendalikannya hanya dengan itu. Jadi begitu, Yao Chen tertawa saat dia akhirnya mengerti sumber kepercayaan Mu Chen. Ternyata dia telah menguasai arai spiritual pelindung klan Buddha kuno tanpa ada yang mengetahuinya. Dengan arai spiritual ini, selama itu bukan penguasa surgawi suci, tidak ada yang bisa melakukan apapun pada Mu Chen. Tidak buruk, mengetahui cara membuat rencana terlebih dahulu sebelum pindah, dan mendapatkan kartu truf yang kuat tanpa ada yang mengetahuinya. Lin Diao menghela nafas saat dia memuji. Lin Jing, di sisi lain, telah melebarkan matanya saat dia terkekeh. Mu Chen akan dengan indah menggunakan arai pelindung spiritual klan Buddha kuno untuk menghadapi mereka. Xiao Xiao mengangguk, perjalanan Mu Chen ke klan Buddha kuno adalah untuk menyelamatkan ibunya, dan melakukan ini benar-benar menenangkan. Sementara semua orang menghela nafas kaget, Mu Chen dengan dingin melirik dan membentuk segel dengan satu tangan. Seketika, arai spiritual besar-besaran mulai berputar, dan sinar sepanjang 10 kaki yang aneh turun. Ketika sinar turun, mereka menghancurkan serangan para tetua tanpa kesulitan. Itu benar-benar layak disebut sebagai arai spiritual pelindung klan Buddha kuno. Melihat serangan yang begitu mudah dibubarkan, sesepuh dari dua garis keturunan tidak bisa menahan perubahan ekspresi mereka dan mereka merasakan dorongan untuk mundur. Menghadapi Mu Chen, yang telah menguasai arai spiritual pelindung, mereka praktis tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Mencoba untuk pergi, tapi pikiran mereka dilihat oleh Mu Chen dan dia mencibir. Kentut tua yang begitu percaya diri beberapa saat yang lalu dengan pikiran bahwa mereka bisa berurusan dengan Mu Chen mencoba untuk pergi sekarang, bagaimana bisa semudah itu? Memikirkannya, tangan Mu Chen bergabung dan dia terhubung ke arai spiritual besar. Seketika, cahaya tak terbatas berkumpul dari arai spiritual dan keributan besar terdengar sebelum 10 gunung besar yang terbuat dari energi spiritual terbentuk. Gunung-gunung itu tampak berkilau seolah-olah tidak praktis. Ketika mereka muncul, bahkan ruang tidak dapat menahan beban dan runtuh. Melambaikan tangannya, gunung-gunung itu menghancurkan ruang sebelum turun menuju sesepuh dari dua garis keturunan. Ketika para sesepuh itu melihat pemandangan ini, wajah mereka terkuras dari semua warna. Mereka bisa merasakan kekuatan mengerikan dari pegunungan itu. Dengan kekuatan arai spiritual pelindung, Mu Chen hanyalah keberadaan yang menakutkan saat ini. Dia bisa menyebabkan bahkan penguasa surgawi abadi merasa takut dengan gerakannya. Cepat, mundur, sesepuh itu merasa takut dan tidak berani menghadapi mereka secara langsung. Jadi, mereka mengeksekusi kecepatan mereka, dan beberapa napas kemudian, mereka muncul beberapa ratus mil jauhnya. Tetapi terlepas dari pelarian mereka, gunung-gunung itu muncul, seolah-olah mereka telah menembus ruang dan terbanting, menyebabkan siluet itu ditekan oleh pegunungan ke tanah. Semua penonton tercengang saat melihat pegunungan.
masing-masing dari mereka menindas pena tua klan Buddha kuno. Mendesis, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dingin. Siapa yang bisa membayangkan bahwa hanya dalam 10 napas aneh, para sesepuh yang memperlakukan Mu Chen sebagai mangsa mereka akan ditekan tanpa daya? Klan dari klan Buddha kuno juga tidak bisa berkata-kata. Xuan Luo, Mo Xin dan yang lainnya tercengang. Mereka awalnya berpikir bahwa Mu Chen tidak akan dapat melarikan diri, tetapi siapa yang akan membayangkan bahwa yang terakhir akan menguasai arah spiritual pelindung dan menekan tetua dari klan Buddha kuno. Wajah Xuan Guang dan Mo Tong pucat. Mereka benar-benar mempermalukan garis darah Xuan dan Mo hari ini. Meskipun dua garis keturunan keluar, mereka tidak hanya gagal menangkap Mu Chen, tetapi tetua klan juga semuanya ditekan. Mu Chen, apakah kamu masih mencoba melawan sekarang? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa klan Buddha kuno saya tidak dapat berbuat apa-apa tentang Anda? Xuan Guang berteriak. Mendengar teriakan mereka, Mu Chen dengan acuh tak acuh meliriknya dan tangannya membuat segel. Seketika, susunan besar mulai berputar dan terbentuk menjadi tangan besar yang turun ke arah Xuan Guang. Telapak tangan itu langsung menyebabkan ruang hancur, dengan pegunungan di bawahnya rata dengan tanah dengan kawah yang mirip dengan jurang. Kurang ajar, Xuan Guang berteriak dan tubuhnya terpancar dengan energi spiritual sebagai siluet besar terbentuk yang mirip dengan langit berbintang yang berfluktuasi. Xuan Guang segera mengeluarkan tubuh abadi yang berdaulat dan siluet besar mendorong tangannya ke atas, yang terhubung dengan tangan yang turun. Sebuah ledakan besar dan memekakkan telinga terjadi dan banyak orang terkejut melihat Sovereign Immortal Body yang besar dipukul turun dari langit, menyebabkan tanah di bawah runtuh. Berdiri di bahu tubuh abadi yang berdaulat, wajah Xuan Guang pucat. Dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam pertarungannya dengan Mu Chen. Mo Tong, bertindak bersama, arai spiritual pelindung memiliki kelelahan yang luar biasa, dan bocah itu tidak akan bisa bertahan lama. Pada saat ini, Xuan Guang tidak peduli dengan reputasinya, dia ingin bekerja sama dengan Mo Tong untuk berurusan dengan Mu Chen. Baik, Mo Tong juga orang yang tegas dan menganggukkan kepalanya. Dengan Mu Chen mengendalikan arai spiritual pelindung, mereka akan dikalahkan jika mereka tidak bekerja sama. Dengan demikian, dengan dua badan immortal sovereign besar yang dipanggil, tekanan dari dua ahli puncak di alam sovereign surgawi immortal menyapu ke arah Mu Chen. Menghadapi kerjasama mereka, Mu Chen tidak hanya tidak takut, dia bahkan mencibir saat segelnya berubah. Arai spiritual besar mulai berputar dan tangan besar terus turun dari langit. Mereka mirip dengan tangan dewa saat mereka membanting ke arah mereka berdua, menyebarkan serangan apapun dari keduanya. Konfrontasi yang menghancurkan bumi pecah di cakrawala yang membuat hati semua orang melompat, tetapi seiring berjalannya waktu, siapapun dapat mengetahui bahwa Xuan Guang dan Mo Xin secara bertahap jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Arai spiritual pelindung klan Buddha kuno terlalu kuat. Bagaimanapun, ini adalah arai spiritual yang diandalkan oleh klan Buddha kuno selama krisis dan bahkan dapat melawan penguasa surgawi suci. Meskipun Mu Chen tidak mampu memunculkan kekuatan sejati, tidak sulit untuk berurusan dengan dua penguasa surgawi abadi tahap akhir. Sepertinya Xuan Guang dan Mo Tong akan ditekan. Lin Jing tersenyum melihat adegan ini. Menyimpan bakat seperti itu di luar pintu, klan Buddha kuno benar-benar keras kepala. Tidak heran mengapa ia menjadi yang terlemah di antara 5 klan kuno. Xiao Xiao menggelengkan kepalanya dan berkomentar. Lin Diao dan Yao Chen mengangguk dan menghela nafas. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Mu Chen bisa membalikkan seluruh klan Buddha kuno sendirian? Pada saat ini, Mu Chen mencibir ketika dia menyadari bahwa Xuan Guang dan Mo Tong berusaha keras. Dengan mengganti segelnya, dua gunung besar turun dari langit. Kedua gunung itu bahkan telah menutupi cahaya matahari. Mereka mirip dengan bintang. Kekuatan yang terpancar dari mereka juga lebih menakutkan daripada yang digunakan untuk menekan sesepuh lainnya. Wajah Xuan Guang dan Mo Tong berubah saat melihat ini, tetapi mereka mencoba yang terbaik untuk mengendalikan tubuh abadi berdaulat mereka untuk melawan pegunungan. Terbukti, mereka telah meremehkan arai spiritual pelindung mereka. Ketika gunung itu bersentuhan dengan tubuh abadi yang berdaulat mereka, tubuh abadi yang berdaulat hancur berantakan. Seketika, wajah Xuan Guang dan Mo Tong menjadi pucat dan mereka memuntahkan darah dengan ketakutan di mata mereka. Tetapi sebelum mereka bisa melarikan diri,
gunung-gunung telah menghantam mereka dengan keras dan menekan mereka ke tanah. Tanah bergetar dan dua gunung berkilau berdiri tegak. Di bawah pegunungan, wajah Xuan Guang dan Motong pucat dan mereka memuntahkan darah dari penindasan pegunungan. Saat energi spiritual berangsur-angsur menjadi tenang, keheningan yang mematikan terbentuk di langit. Semua orang tercengang dan melihat siluet muda dengan kaget. Siluet itu masih memiliki kuda-kuda yang menjulang tinggi, memancarkan aura tajam. Klan-klan Buddha kuno semuanya menelan air liur dengan keterkejutan di wajah mereka, bahkan sesepuh dari King Bloodline dikejutkan oleh pencapaian Mu Chen. Ya ampun, monster itu, gumam seseorang. Siapa yang bisa membayangkan bahwa pemuda itu akan dengan paksa menekan tetua garis darah Xuan dan Mo sendirian? Dia benar-benar menghadapi seluruh klan Buddha kuno sendirian. Namun, Mu Chen tidak memperhatikan tatapan itu, tetapi mengarahkan tatapan tajamnya ke Futu Xuan sebelum suaranya yang dingin terdengar. Futu Xuan, apakah kamu masih tidak akan membiarkan ibuku pergi? Ketika suara dingin Mu Chen bergema, semua orang tetap diam. Mereka terkejut melihat bagaimana Mu Chen menekan tetua Xuan dan Mo Bloodline sendirian. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa penguasa surgawi roh akan mampu memaksa klan Buddha kuno ke titik ini. Jadi, semua orang tahu bahwa setelah hari ini, nama Mu Chen mungkin akan bergema di seluruh dunia 1000 besar. Semua tatapan diarahkan ke arah Futu Xuan dan mereka melihat mangkuk sedekah kaca berkedip-kedip dengan elemen yang memancarkan kekuatan tak terbatas. Duduk di kursinya, wajah tua Futu Xuan dingin saat dia menatap Mu Chen sambil melepaskan tekanan yang menakutkan. Bahkan saat duduk di sana, tekanan yang berasal dari penguasa surgawi suci bisa membuat penguasa surgawi biasa merasakan tekanan. Saya tidak pernah berharap bahwa penguasa surgawi roh seperti Anda dapat mencapai prestasi seperti itu. Anda benar-benar putra King Yanjing, Futu Xuan berbicara. Lalu dia melanjutkan, tapi saya juga akan memberitahu Anda bahwa aturan adalah aturan, dan itu tidak akan diubah. Selama aku adalah Grand Elder dari klan Buddha kuno, aku tidak akan melepaskan ibumu. Dan kamu akan selalu menjadi pendosa klan Buddha kuno saya. Cahaya menakutkan berkedip di mata Futu Xuan saat dia perlahan berdiri. Seketika, rasanya seperti sebuah gunung menekan dengan momentum mengerikan yang menyebar di wilayah ini. Awalnya, aku tidak ingin mempersulitmu demi King Yanjing. Tetapi karena Anda berani datang ke klan Buddha kuno saya untuk menimbulkan masalah, saya akan berurusan dengan Anda hari ini. Ketika suara Futu Xuan bergema, itu langsung menyebabkan awan di langit berguling, bersama dengan gemuruh guntur, seolah-olah Armageddon telah tiba. Kemarahan seorang penguasa surgawi suci dapat menghancurkan langit dan bumi. Saat penonton merasakan tekanan, mereka menunjukkan rasa hormat di wajah mereka. Saint Heavenly Sovereigns berdiri di puncak dunia 1000 besar. Terbukti, kekuatan pembangkit tenaga listrik puncak sangat menakutkan. Kali ini, bahkan Yao Chen dan Lin Diao memasang ekspresi muram. Meskipun kekuatan Futu Xuan lebih rendah daripada Xiao Yan dan Lin Dong, dia masih seorang penguasa surgawi suci. Dengan demikian, dia tidak bisa diremehkan. Tiba-tiba, mangkuk sedekah kaca mulai bergetar dan elemen di atasnya bersiul sebelum berubah menjadi 8 naga yang meraung ke arah Futu Xuan. Dia akan bergerak, mata Yao Chen dan Lin Diao menyipit sebelum mereka langsung menuangkan energi spiritual mereka ke dalam mangkuk sedekah. Jika leluhur bela diri ada di sini secara pribadi, aku mungkin tidak akan bisa membebaskan diri. Tapi kalian berdua hanyalah penguasa surgawi abadi tahap akhir. Jadi bagaimana Anda bisa memunculkan kekuatan sebenarnya dari artefak Saint Ring Peerless Saint? Kekek Futu Xuan bergema dari mangkuk sedekah dan jubahnya mulai berkibar dengan pancaran sinar besar yang mengembun di telapak tangannya. Detik berikutnya, kecemerlangan tak terbatas menyembur keluar dari telapak tangannya dan terbentuk menjadi roda hitam putih besar dengan dua warna yang terjalin yang memancarkan fluktuasi destruktif. Futu Xuan meraung dan roda melayang ke langit, lalu membanting ke mangkuk sedekah. Mengaum, 8 naga elemen merasa terancam dan melepaskan napas drakonik dari elemen berbeda yang mendistorsi ruang dan berbenturan dengan roda. Ketika dua kekuatan terhubung, tanah tiba-tiba bergetar dan ruang terus-menerus runtuh menjadi pusaran, bahkan batu-batu berguling menuruni gunung karena getarannya. Tetapi tidak peduli bagaimana ke-8 naga itu mencoba menyerang, mereka langsung hancur saat bersentuhan dengan roda hitam putih. Bangkit,
Futusuan melepaskan teriakan lain dan roda itu melayang ke langit, lalu menabrak mangkuk sedekah. Saat gelombang suara menyapu, para penonton dengan kekuatan rendah segera memuntahkan seteguk darah dan berbaring di tanah. Hanya mereka yang cukup kuat yang bisa meniadakan kekuatan gelombang suara. Semua orang memusatkan pandangan mereka pada mangkuk sedekah, dan mereka melihatnya bergetar hebat, seolah-olah itu membawa kekuatan yang luar biasa. Setelah itu, ia dikirim terbang dengan ledakan. Ketika mangkuk sedekah terbang, Futusuan juga berubah menjadi seberkas cahaya. Lin Diao dan Yao Chen mengerutkan alis mereka pada adegan ini. Mereka ingin mengendalikan mangkuk sedekah kaca 8 leluhur lagi. Tiba-tiba, suara Mu Chen bergema, yang menghentikan mereka berdua. Senior, tidak perlu bergerak lagi. Biarkan saya yang menangani sisanya sekarang. Dilihat dari situasi saat ini, bahkan jika Lin Diao dan Yao Chen memiliki mangkuk sedekah, mereka tidak dapat bersaing dengan Futusuan. Jika mereka bertarung dengan paksa, maka mereka mungkin akan terluka, yang merupakan sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh Mu Chen. Yao Chen dan Lin Diao bertukar pandang. Mereka memahami pikiran Mu Chen, yang pada akhirnya membuat mereka menganggukkan kepala setelah pertimbangan singkat. Menyerahlah jika situasinya tidak terlihat baik. Jika mereka berniat menggertakmu dengan usia mereka, maka muridku itu mungkin harus melakukan perjalanan. Yao Chen menjawab dengan tidak tergesa-gesa. Itu berlaku sama untuk alam bela diriku, Lin Diao berkata dengan dingin. Kata-kata mereka langsung menyebabkan wajah semua orang berubah. Mereka semua menyipitkan mata, bahkan klan-klan Buddha kuno. Jika Kaisar Api dan leluhur bela diri benar-benar ada di sini hari ini, maka itu akan menjadi tekanan yang sangat besar, bahkan untuk klan Buddha kuno mereka. Meskipun Futusuan tetap acuh tak acuh, pupil matanya sedikit berdesir, tetapi segera menjadi tenang. Bagaimana mungkin dia tidak mendengar peringatan dalam kata-kata Yao Chen dan Lin Diao, tapi sebagai seseorang yang pantang menyerah seperti dia, tidak hanya dia tidak terpengaruh, dia bahkan mencibir. Saya sudah lama mendengar reputasi Kaisar Api dan leluhur bela diri. Namun, tidak ada yang bisa mengganggu bagaimana klan Buddha kuno saya akan berurusan dengan orang berdosa ini. Ketika dia selesai, tatapan tajamnya diarahkan ke Mu Chen. Jika kamu berpikir bahwa kamu bisa bertarung denganku setelah mengendalikan arai spiritual pelindung, kamu terlalu naif. Mu Chen tidak memperhatikan kata-kata Futusuan, tetapi dengan cepat membentuk segel, arai spiritual besar di langit juga mulai berputar dan sinar tak terbatas melesat ke arah Futusuan. Sepertinya kamu tidak akan mendengarkan kecuali kamu melihat peti mati, karena itu masalahnya, aku akan memenuhi keinginanmu. Futusuan menjadi marah dan melambaikan tangannya. Roda hitam putih lain terbentuk dan membubung ke langit, berbenturan dengan sinar itu, langsung membubarkan serangan itu juga. Ketika Mu Chen melihat ini, dia menyipitkan matanya. Seorang penguasa surgawi suci benar-benar tangguh. Dengan arai spiritual, dia bahkan bisa mengalahkan Suan Guang dan Motong, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Futusuan. Ketika roda hitam putih menghancurkan sinar, itu terbang ke arah Mu Chen dengan momentum yang menakutkan, seolah-olah itu bisa menggiling dan menghancurkan apapun di dunia ini. Dengan mata berkedip-kedip, Mu Chen tidak cukup sembrono untuk berbenturan dengan roda hitam putih. Dengan sekejap, dia melayang ke langit dan bersembunyi di dalam arai spiritual yang besar. Pada saat yang sama, dia mengendalikan arai spiritual dan terus-menerus menghujani serangan pada roda hitam putih. Seketika, serangkaian gemuruh bergema dengan dampak mengerikan yang terus-menerus meratakan gunung ke tanah. Namun, semua orang tahu bahwa arai spiritual pelindung secara bertahap melemah, karena roda hitam putih terus-menerus mendekati arai spiritual. Mu Chen masih seorang penguasa surgawi suci, bahkan dengan arai spiritual pelindung, tidak mungkin dia bisa melawan Futusuan. Banyak ahli menghela nafas saat melihat pemandangan ini. Arai spiritual pelindung benar-benar luar biasa, tetapi sangat disayangkan bahwa Mu Chen tidak dapat sepenuhnya mengendalikannya. Kalau tidak, Futusuan tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Sepertinya dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi sekarang. Bisikan mulai bergema dan tidak ada yang optimis tentang Mu Chen. Mu Chen mempertahankan ekspresi tenang sambil bersembunyi di arai spiritual besar dengan tatapannya berkedip-kedip, lalu dia menutup matanya. Sejak awal, dia tahu bahwa dia tidak bisa melawan Futusuan dengan arai pelindung spiritual. Bagaimanapun,
kekuatan penguasa surgawi suci praktis tidak mungkin untuk ditandingi dengan kecakapan eksternal. Jadi, alasan mengapa dia mengendalikan arai spiritual pelindung bukan untuk menghadapi Futusuan, tetapi untuk alasan lain. Saat dia meludahkan seteguk kabut putih, persepsinya langsung menyebar ke seluruh arai spiritual, menyelimuti seluruh pagoda realem. Ada bagian dari arai spiritual yang membuatnya merasa akrab dan dekat. Dia tahu bahwa itu adalah bagian yang ditambahkan ibunya. Selama dia mengikutinya, dia akan dapat menemukan tempat yang dia cari. Dia telah memotong semua gangguan dari luar, memfokuskan persepsinya pada setiap inci klan Buddha kuno. Pada akhirnya, dia tiba-tiba merasakan fluktuasi yang familiar. Dengan demikian, persepsinya menembus ruang dan dia melihat sebuah pagoda kuno tepat di depannya. Dia pernah melihat pagoda ini sebelumnya. Itu adalah tempat di mana dia datang untuk memperbaiki pagoda surgawinya. Ketika persepsinya mendekati pagoda, itu tidak terhalang, karena itu ditransmisikan dari arai spiritual pelindung, memungkinkan dia untuk melewati. Segera, persepsinya berhenti di suatu lokasi dan tubuhnya mulai bergetar karena dia bisa merasakan koneksi. Dengan demikian, persepsinya telah menggumamkan suara yang bergema, "Ibu, aku datang untuk membawamu pulang." Di ruang itu, seorang wanita berpakaian putih tiba-tiba mengangkat kepalanya dan dia melihat ke sudut dengan air mata mengalir di pipinya. Dia dengan lembut menyeka air mata di pipinya dan tersenyum. Kemudian, aura lembut di sekelilingnya perlahan ditarik, diganti dengan aura dingin dan ganas. Tubuhnya bergetar sebelum dia perlahan menghilang, meninggalkan suara yang bergema dari dalam kehampaan. "Anakku, tidak ada yang akan bisa menggertakmu mulai hari ini dan seterusnya." Ledakan terus-menerus bergema dari langit dengan Futusuan berdiri di udara dan tangannya di belakang punggungnya saat roda hitam putih terus berputar di sekelilingnya, menghancurkan semua sinar energi spiritual. Pada saat ini, dia bergerak lebih dekat ke arai spiritual pelindung. Terlepas dari bagaimana Mu Chen mengendalikan arai spiritual, dia tidak dapat menghalangi gerakan Futusuan. Semua penonton menunjukkan penyesalan di mata mereka. Kekuatan Saint Heavenly Sovereign tidak terbayangkan. Meskipun Mu Chen telah meminjam arai spiritual untuk mengalahkan lusinan sesepuh di klan Buddha kuno, dia dipaksa kembali oleh Futusuan sampai-sampai dia harus bersembunyi di arai spiritual. Ketika Ling Xi, Long Xiang, dan King Xuang melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah dengan kecemasan di mata mereka. Namun, mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk membantu dalam situasi ini dan hanya bisa berdoa agar Mu Chen bisa bertahan. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" King Xuan dengan cemas menatap King Tian. Menurut situasi ini, tidak akan lama sebelum Mu Chen dikalahkan. King Tian tersenyum pahit, "The Grand Elder benar-benar marah, dan tidak ada yang bisa kami lakukan untuk membantu. Tapi jangan khawatir, Grand Elder tidak akan kejam pada Mu Chen." King Xuan mengertakkan gigi. Tapi bahkan jika dia tidak kejam, bukankah Mu Chen akan ditunda jika Grand Elder memutuskan untuk memenjarakannya? Dengan bakat Mu Chen dan 9 pulsa surgawi, sekarang adalah waktu baginya untuk mengisi ke puncak, dan jika dia dipenjara, dia akan kehilangan tahun-tahun terbaiknya. Jadi bahkan jika dia memiliki kesempatan untuk mencapai puncak di masa depan, dia harus menghabiskan lebih banyak waktu dan harga yang lebih besar. King Tian tersenyum pahit dan menghela nafas. "Jika itu benar-benar terjadi, maka kita hanya dapat menemukan cara untuk membebaskannya secara diam-diam, bahkan dengan biaya dihukum oleh Grand Elder." King Xuan juga menghela nafas tanpa daya. Itulah satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan. Di Gunung Klan Maha Kuno, Mahayu tersenyum. "Perjalanan ke klan Buddha kuno ini benar-benar tidak sia-sia. Saya bahkan harus menyaksikan pertunjukan yang begitu spektakuler." Para ahli lain dari klan Maha Kuno mengangguk. Sebagai seseorang dari klan Maha Kuno, mereka berharap klan Buddha kuno berada dalam kekacauan, dan Mu Chen membalik seluruh klan Buddha kuno hanya untuk keuntungan mereka. Tapi Mu Chen itu benar-benar terlalu naif. Meskipun saya tidak tahu bagaimana dia mendapatkan kendali atas arai spiritual pelindung klan Buddha kuno, dia hanya mampu mengontrol 30–40% dari arai spiritual pelindung ini, dan dia terlalu naif untuk berpikir bahwa dia dapat menghadapi Futusuan dengan itu. Mahayu menertawakan, "Bagaimanapun, ada baiknya Mu Chen ini ditangkap oleh mereka, sehingga saya tidak perlu berurusan dengan orang lain di majelis primordial." Terbukti,
mereka juga merasa bahwa Mu Chen ditakdirkan untuk gagal hari ini. Futu Xuan bergerak menuju arai spiritual pelindung dan dengan dingin menatap Mu Chen, lalu berteriak, "Bocah, kamu masih ingin terus melawan saat ini?" Pada saat ini, Mu Chen juga perlahan membuka matanya dan dengan dingin menatap Futu Xuan. Namun, dia tidak berbicara. Sebaliknya, kedua tangannya disatukan. Seketika, arai spiritual pelindung berputar, dan di antara suara gemuruh, sebuah gunung besar diciptakan dan ditekan ke arah Futu Xuan, bersama dengan bayangan besar. Ketika Futu Xuan melihat ini, alisnya terangkat dengan kemarahan di matanya. Kedua tangannya tiba-tiba bergabung dan roda hitam putih itu langsung melebar hingga beberapa kaki lebarnya. Saat roda hitam putih berputar, itu memancarkan kekuatan destruktif yang bahkan menyebabkan kekosongan runtuh dari rotasi. Roda hitam putih berbenturan dengan gunung dan cahaya hitam putih bersemi, gunung yang bisa dengan mudah menekan Xuan Guang dan Motong dengan cepat runtuh. Hanya dalam 10 napas aneh, roda hitam putih membubung ke langit dan gunung itu menjadi debu yang melayang turun seperti hujan yang indah. Mu Chen menyipitkan matanya pada adegan ini, seorang penguasa surgawi suci benar-benar menakutkan, dan meskipun mendorong dirinya sendiri hingga batasnya, dia masih tidak dapat melawan Futu Xuan. Saat roda hitam putih melesat ke arah arai spiritual pelindung, itu meledakkan cahaya tepat ketika akan terhubung dan terbentuk menjadi tangan besar yang meraih arai spiritual. Ketika tangan besar itu bentrok dengan arai spiritual pelindung, kekuatan yang menakutkan dilepaskan dan tangan itu berhasil menembus arai secara bertahap, membuat gerakan meraih ke arah Mu Chen. Terbukti, Futu Xuan mencoba mengekstrak Mu Chen dari arai spiritual untuk merebut kendali yang terakhir atas arai spiritual pelindung. Kamu sombong dan tidak tahu bagaimana menghormati orang yang lebih tua. Karena King Yanjing tidak mengajarimu, maka aku secara pribadi akan mengajarimu dan memberitahumu arti peringkat. Futu Xuan dengan dingin meraung dan tangan itu menyelimuti ruang di sekitar Mu Chen, tidak membiarkan yang terakhir melarikan diri. Para penonton dalam hati menggelengkan kepala, sepertinya Mu Chen ditakdirkan dalam situasi ini. Paman Diao, cepat, panggil ayah. Ketika Lin Jing melihat adegan ini, wajahnya berubah dan dia meraih lengan Lin Diao dan berkata dengan cemas. Xiao Xiao juga menoleh untuk melihat Yao Chen dengan sedikit kecemasan di matanya. Baik Lin Diao dan Yao Chen merajut alis mereka sebelum mereka bertukar pandang dan menganggukkan kepala. Mereka berdua telah memutuskan untuk memanggil leluhur bela diri dan kaisar api. Tapi ketika mereka akan bergerak, mereka tiba-tiba merasakan sesuatu dan tindakan mereka berhenti sambil melihat ke belakang Mu Chen dengan bingung. Tiba-tiba, ruang terkoyak dan siluet melangkah keluar. Pada saat yang sama, suara dingin yang marah dari seorang wanita bergema, "Futu Xuan, Anda tidak berada di tempat untuk mengajar anak saya, King Yanjing." Ketika suara wanita itu bergema, arai spiritual tiba-tiba menyebar di atas Mu Chen. Itu mirip dengan langit berbintang yang terbentuk menjadi dunia yang terlihat sangat dalam. Ketika tangan itu terbang, itu tersedot ke dalam arai spiritual sebelum fluktuasi dilepaskan, kemudian, tangan besar dan arai spiritual saling membatalkan. Konfrontasi menakutkan yang tiba-tiba telah menyebabkan semua wajah penonton kehilangan warna. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa serangan Futu Xuan akan ditangani dengan begitu mudah. Dengan demikian, semua linglung diarahkan di belakang Mu Chen dengan kaget. Mereka melihat seorang wanita berpakaian putih melangkah keluar dengan ekspresi dingin di wajahnya yang tampak lembut. Ada juga banyak segel spiritual di sekelilingnya dengan masing-masing dari mereka membentuk arai spiritual. Ya dewa, itu adalah Grandmaster arai spiritual. Selanjutnya, segel spiritual di sekelilingnya telah terbentuk menjadi dunia individu. Itu adalah alam leluhur arai spiritual Saint Great. Leluhur arai spiritual Saint Great, ini terlalu menakutkan. Apa yang baru saja dia katakan, Mu Chen adalah anaknya, lalu, bisakah dia menjadi ibu Mu Chen? Sementara semua orang tercengang, klan-klan Buddha kuno terkejut melihat siluet itu. Penonton mungkin tidak tahu identitasnya, tetapi setiap orang di sana tahu. Itu karena wanita itu adalah ibu dari Mu Chen, King Yanjing. Lin Diao dan Yao Chen juga agak terkejut ketika mereka melihat wanita itu dan berkata, "Saya tidak pernah menyangka bahwa ibu Mu Chen akan menjadi leluhur arai spiritual Saint Great." Di dunia 1000 besar, penguasa surgawi sangat sedikit jumlahnya.
dan mereka yang bisa mencapai alam itu berdasarkan pencapaian mereka pada arai spiritual bahkan lebih jarang. Haha, karena Ibu Mu Chen ada di sini, maka kita tidak perlu turun tangan lagi. Lin Diao dan Yao Chen bertukar pandang dan tersenyum. Sementara semua orang terkejut, Mu Chen secara alami mendengar suara di belakangnya dan tubuhnya bergetar sebelum dia perlahan berbalik dengan susah payah dan melihat siluet itu. Tatapan siluet itu tertuju padanya dengan segel spiritual di sekitarnya yang berfluktuasi, menunjukkan riak emosional yang kuat di hatinya. Ibu, gumam Mu Chen, kembali di Akademi Spiritual Surga Utara, dia sudah pernah bertemu ibunya sekali, tapi itu hanya tiruan spiritualnya saat itu. Tapi sekarang, dia melihat orang aslinya. Dia berharap untuk adegan ini setiap hari sejak dia berjalan keluar dari alam spiritual utara, dan dia telah melalui kesengsaraan yang tak terhitung. Pada saat ini, dia bukan lagi pemuda yang belum matang, tapi dia akhirnya menunggu hari ini datang. Wanita di hadapannya ini seharusnya tidak asing, tetapi ketika dia melihatnya, dia bisa tahu dari gemetar jauh di dalam garis keturunannya. Itu karena ketika King Yanjing meninggalkannya, dia masih bayi saat itu. Namun di sepanjang perjalanannya, dia bisa merasakan apa yang telah dilakukan wanita itu untuknya. Untuk melindunginya, dia rela kembali ke klan Buddha kuno dan menderita kesepian hanya agar dia bisa tumbuh dengan damai. Untuk melindunginya, dia bahkan menanggung rasa sakit karena memisahkan dagingnya dan menanam Eight Divine Pulse-nya ke dalam tubuhnya. Itu adalah sesuatu yang bahkan Mu Chen tidak bisa menahan perasaan tersentuh, dan matanya memerah. Melihat mata memerah Mu Chen, King Yanjing juga merasakan serangan berat di hatinya. Rasa dingin yang dia miliki ketika menghadapi Fu Tusuan sebelumnya telah menghilang. Dia dengan cepat berjalan dan memegangi wajah Mu Chen. "Chener, kamu sudah dewasa," suara serak King Yanjing, namun lembut bergema. Saat itu, Mu Chen masih bayi ketika dia pergi, dan sebelum dia menyadarinya, dia sudah tumbuh menjadi pemuda yang tampan. Penampilannya mirip dengan ayahnya, tetapi alisnya lebih mirip dengan miliknya. Hubungan antara darah praktis menyebabkan King Yanjing tidak dapat mengalihkan pandangannya. Merasakan tangan dingin dan gemetar di wajahnya, bahkan Mu Chen bisa menjaga ketenangannya lagi dan matanya menjadi lembab. "Ibu, akhirnya aku menemukanmu." Untuk hari ini, dia telah memberikan terlalu banyak usaha. Mendengar kata-katanya, air mata King Yanjing juga tidak bisa membantu mengalir dan dia merasa sakit hati. Dia tahu berapa banyak usaha yang telah dilakukan Mu Chen hanya agar dia bisa datang ke klan Buddha kuno. Mungkin jika ada kesalahan dalam langkahnya, mereka akan terpisah selamanya. Dia praktis bisa melihat pemuda lembut meninggalkan alam spiritual utara untuk menjelajahi 1000 besar dunia dan tumbuh lebih kuat melalui kesengsaraan. Hanya memikirkan ini membuat King Yanjing merasa sakit hati, seolah-olah hatinya ditusuk. "Itu semua salahku." King Yanjing bingung saat dia menyeka air mata Mu Chen. Tindakan paniknya tidak terlihat seperti leluhur arai spiritual Saint Great. Dia hanya seorang ibu yang merasa kasihan pada anaknya. Dengan lembut memegang tangan King Yanjing, senyum cemerlang muncul di wajah Mu Chen. "Tidak, aku berjanji pada ayah bahwa aku pasti akan membawamu pulang agar kita bisa bersatu kembali." King Yanjing menganggukkan kepalanya dengan berat dan menenangkan emosinya, lalu mengusap kepala Mu Chen sebelum mengangkat kepalanya dengan tatapan dingin. "Tapi sebelum itu, aku akan mengambil dari mereka semua penderitaan yang kamu rasakan selama ini." Ketika King Yanjing selesai berbicara, tatapannya dengan dingin jatuh ke Fu Tusuan. Grand Elder cukup mengesankan, dia bahkan bergerak melawan junior. Suara dingin King Yanjing berduri saat bergema. Dengan ekspresi dingin, Fu Tusuan mendengus, "Junior, klan Buddha kuno saya tidak memiliki junior yang sombong. Jika saya tidak bergerak hari ini, saya khawatir putra Anda itu akan benar-benar membalikkan klan Buddha kuno." Namun, King Yanjing membantah, "Apakah menurutmu aku tidak mengetahui karakter Chener? Alasan mengapa dia melakukan ini semua karena dipaksa oleh kalian." Ketika Fu Tusuan mendengar kata-kata itu, wajahnya langsung tersapu amarah dan dia berteriak, "King Yanjing, beraninya kamu tersesat sekarang, dan aku pasti akan menangkap dan menghakimi pendosa itu karena berani mengacaukan klan Buddha kunoku. Di masa lalu, saya melatih kesabaran demi melindungi Chener. Sekarang kalian telah menantang garis bawahku berkali-kali. Aku akan melihat bagaimana kalian berani menyentuh putraku sebelum aku." Alis King Yanjing berkerut saat dia meraung.
Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki penampilan yang hangat dari sebelumnya, itu digantikan dengan aura dingin yang membuat banyak orang dari klan Buddha kuno merasa takut, karena mereka belum pernah melihat King Yanjing marah, terutama terhadap Grand Elder. Terbukti, bahkan wanita paling lembut pun akan berubah menjadi harimau ganas bagi anaknya. King Yanjing, Futusuan berteriak. Dia tidak pernah menyangka bahwa King Yanjing akan begitu pantang menyerah hari ini. Dia bahkan tidak memberinya wajah apapun. Karena kamu bersikeras-keras kepala, maka aku akan menangkapmu. Ibu dan anak bersama-sama. Futusuan menyalak. Sebagai orang yang berkuasa di klan Buddha kuno, dia memandang aturan klan sebagai langit. Namun, tindakan King Yanjing telah mengabaikan aturan klan, jadi bagaimana dia bisa mentolerirnya? Bersamaan dengan suaranya, sebuah pancaran keluar dari tubuhnya dan terbentuk menjadi roda hitam putih besar yang menyerap kekuatan penghancur saat berputar. Pada saat ini, penguasa surgawi suci dari klan Buddha kuno ini akhirnya melepaskan kehebatannya tanpa menahan diri. Tekanan dari amarahnya langsung menyelimuti langit dan bumi, menyebabkan beberapa penguasa surgawi merasakan kulit kepala mereka mati rasa karena tekanan. Rasanya seperti gunung menekan tubuh mereka, membuat mereka merasa berat. Aku juga sudah cukup menanggung ini. Hari ini, saya secara pribadi akan mengalami kemampuan Grand Elder. King Yanjing tidak mundur dari Futusuan yang marah, tetapi melangkah keluar. Dia langsung keluar dari jangkauan arai spiritual pelindung. Dia jelas menghina tentang meminjam kekuatan dari arai spiritual pelindung. Saat dia melangkah maju, seluruh wilayah tiba-tiba menjadi gelap dan berjuta segel spiritual berkedip-kedip seperti bintang di langit. Menghentakkan kakinya, Futusuan menyebabkan tanah bergetar dan roda hitam putih di bawah kakinya dengan cepat menyusut ukurannya. Meskipun telah menjadi kecil, warna-warna yang kental pada roda itu menakutkan. Sedemikian rupa sehingga jejak cahaya darinya bisa membuat penguasa surgawi biasa merasa takut. Melambaikan tangannya, roda hitam putih melesat keluar, dan saat berputar, retakan muncul di ruang di sekitarnya. Ketajaman adalah sesuatu yang bahkan naga sejati tidak berani menerimanya secara langsung. King Yanjing dengan cepat membentuk segel dan segel spiritual yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Hanya dalam beberapa saat, mereka telah berkembang menjadi ribuan arai spiritual antara langit dan bumi. Ketika roda hitam putih memasuki arai spiritual, dengan cepat merobek segalanya. Namun, saat melewati arai spiritual, kekuatannya juga cepat habis sebelum menghilang. Meskipun konfrontasi mereka mempesona, fluktuasi samar yang dipancarkan menyebabkan banyak penguasa surgawi gemetar. Jika pertempuran dilakukan tanpa mempedulikan lingkungan mereka mungkin akan menghancurkan seluruh pagoda realem. Ini semua berkat Grand Elder bahwa saya bisa menjadi leluhur arai spiritual Saint Great. Jadi hari ini, saya harus meminta Grand Elder untuk menguji kekuatan arai leluhur arai spiritual Saint Great saya. King Yanjing dengan dingin berbicara, dan pada saat berikutnya, banyak segel spiritual menyatu ke ruang angkasa dan arai spiritual mulai menyebar. Hanya dalam beberapa saat, itu sudah menyelimuti seluruh langit dan bumi. Meskipun arai spiritual memiliki jangkauan yang luas, itu hanya menyelimuti Futusuan. Meskipun sisanya juga berada dalam jangkauan arai spiritual, mereka berada di dunia lain dalam arai spiritual. Arai spiritual besar ini tampaknya telah menjadi dunia yang sangat besar. Dan tidak ada yang bisa melarikan diri kecuali mereka menerobos arai spiritual. Semua orang melebarkan mata mereka saat mereka melihat arai spiritual. Sudah jarang melihat Saint Heavenly Sovereign bergerak, dan leluhur arai spiritual Saint Great bahkan lebih jarang. Hari ini, perjalanan mereka tidak sia-sia, menyaksikan dua orang suci bertarung. Berdiri di arai spiritual, ekspresi Futusuan secara bertahap berubah serius. Bahkan seseorang seperti dia tidak berani meremehkan arai spiritual dari leluhur arai spiritual Saint Great. Saat dia menyipitkan matanya, pancaran cahaya muncul dari dalam dunia arai spiritual ini dan 9 matahari perlahan terbentuk. Tampaknya ada 9 gagak emas kuno di dalam matahari. Mereka mengeluarkan teriakan dan menghembuskan api dari mulut mereka yang bersuhu tinggi, menyebabkan dunia ini mencair dari suhu tinggi. Suhu ini bahkan bisa melelehkan tubuh penguasa surgawi suci. Tiba-tiba, tangisan tajam bergema dari 9 matahari dan sinar api yang membakar turun ke arah Futusuan. Ekspresi Futusuan muram sebelum tangannya menyatu.
Saat aura hitam dan putih tersapu dari lengan bajunya, mereka membentuk naga hitam dan naga putih, yang meraung sambil melepaskan dua sinar warna berbeda ke arah api. Saat mereka bentrok, dunia arai spiritual tiba-tiba mulai bergetar dengan fluktuasi destruktif yang menyapu, sedemikian rupa sehingga bahkan mereka yang berada di luar arai spiritual bisa merasakan suhu bertiup ke tubuh mereka, membuat mereka merasakan sensasi nyeri yang menyengat. Sulit untuk membayangkan betapa menakutkannya itu di dalam arai spiritual. Berdiri di langit, jubah King Yanjing berkibar saat dia melihat dua naga yang telah dibuat Futu Xuan, sebelum tangannya menyatu, kilangan dunia 9 matahari. 9 gagak emas berteriak dan mereka terbang ke bawah, mengelilingi Futu Xuan. Saat api berkobar, 9 matahari berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh kuali emas besar. Bersamaan dengan nyala api yang sangat deras, kuali itu menjebak Futu Xuan. Api emas berkumpul dengan keras di kuali. Api yang memenuhi dunia dengan cepat berada saat mereka mulai menarik kembali. Menghadapi adegan ini, bahkan Futu Xuan memasang ekspresi muram. Api emas yang berada pada akhirnya digantikan dengan 9 tetes emas magma yang diam-diam melayang. Meskipun mereka tampak tidak berbahaya, hanya Futu Xuan yang tahu bahwa jika 9 tetes magma jatuh ke salah satu dataran bawah, semua dataran bawah akan terbakar menjadi abu. Pergi, King Yanjing mengacungkan jarinya dan 9 tetes magma melesat ke arah Futu Xuan. Saat Futu Xuan mundur, dia melambaikan tangannya dan naga hitam dan putih terjalin. Pada saat berikutnya, teriakan bergema darinya, "Gua Buddha." Aura hitam dan putih dengan keras beredar dan membentuk lubang hitam dan putih. Saat 9 tetes magma melesat ke dalam gua, ekspresi Futu Xuan berubah drastis di saat berikutnya, itu karena lubang hitam dan putih itu bergetar hebat sebelum meledak. Jamur emas besar naik di langit dan gelombang kejut emas menyapu, membawa kehancuran ke dunia. Arai spiritual bergetar hebat, dengan semua wajah penonton menjadi pucat saat mereka menyaksikan gelombang kejut dari luar. Mereka semua merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tahu bahwa jika arai spiritual hancur dan gelombang kejut menyebar, kebanyakan dari mereka akan menjadi abu. Tapi untungnya, gelombang kejut hanya mencapai perbatasan dunia di dalam arai spiritual sebelum menghilang. Semua orang langsung mengarahkan pandangan mereka dan melihat kumis Futu Xuan terbakar. Tidak hanya itu, darah dan dagingnya telah hangus karena luka bakar. Adegan ini membuat banyak ahli tercengang. Orang harus tahu bahwa fisik penguasa surgawi suci sangat menakutkan. Namun meski begitu, Futu Xuan dibiarkan dalam keadaan yang tampak menyedihkan. Arai spiritual Saint Great benar-benar menakutkan, banyak orang berseru dalam hati. Sebelum arai spiritual Saint Great, siapapun yang jatuh ke dalamnya hanya bisa menunggu kematian. Di bawah perhatian semua orang, wajah Futu Xuan muram. Dia memandang King Yanjing dan menegur, "King Yanjing, kamu benar-benar ingin keras kepala?" King Yanjing dengan dingin membantah, "Apakah aku akan berdiri di samping dan melihatmu menggertak anakku?" Wajah Futu Xuan pucat setelah mendengar kata-katanya, lalu dia berkata dengan nada muram, "Bagus, bagus, karena kamu berniat keras kepala. Maka jangan salahkan aku hari ini." Mengambil napas dalam-dalam, suaranya bergema di seluruh alam pagoda, "Saya meminta pagoda leluhur, terima kasih telah menonton."